Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha firasyan was-samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lanaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para habaib, para asatid. Ingkang kula hormati bapak-bapak muspika kecamatan, baik TNI, Polri. Ingkang kula hormati bapak kepala desa selaku penyelenggara hari ulang tahun desa Bayur Kidul yang ke-38. Moga-moga barokah desane, amanah pemimpine, adem tentrem masyarakate, amin ya rabbal alamin. Itulah tujuan uripe kula lan panjenengan sami dalam kehidupan dunia ini, adalah bagaimana kula lan panjenengan sami menjadi bahagia. Cuman orang berpikir ketika bahagia itu bakal duite akeh, bakal sawai hamba, ya, bakal karange luas, mobile bagus, motore bagus, tahu bisa berbahagia. Padahal umat Islam itu sudah dilatih bagaimana cara berbahagia tanpa apa-apa. Hanya sekedar mendengarkan suara, umat Islam itu sudah bisa berbahagia, dan itu dilatih oleh Allah. Kapan nalikane kula lan panjenengan sami ketemu karo bulan puasa Ramadan. Wong Islam jalanakan puasa ning bulan Ramadan, awit esuk sampai tekang sore ora mangan ora nginum. Begitu wayahe sore jam 6 lebih krungu suara ning masjid, Allahu Akbar, ternyata azan maghrib. Bahagia mboten sampeyan? Alhamdulillah ya Allah, nembe krungu suara adzan bae ternyata kita ini sudah bisa berbahagia. Berarti bahagia itu sangat simpel. Saking sampeyane gawe syarat bahagia semono angele. Kudu duwe mobil tahu bahagia, duwe motor tahu bahagia,
padahal sinaran bahagia orang duwe apa-apa mung krungu suara adzan ternyata bisa bahagia. Berarti bahagia itu sangat simpel. Makane aja gawe ake-ake syarat bahagia. Mungkin barangnya sampeyan gawe syarat bahagiane kita terlalu banyak monongka kita bahagia bakal mobilnya anyar, bahagia bakal motore anyar. Padahal setiap waktu, setiap saat asal otaknya cerdas bahagia banget. Makanya hari ulang tahun desa puniki adalah sebuah pembelajaran bagaimana anak putu Bayur Kidul bisa berbahagia dengan hal-hal yang kecil dalam kehidupan. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah bisa berbahagia dengan hal-hal yang positif, ketika orang itu bisa berbahagia dengan hal-hal yang kecil, maka untuk melakukan kemaksiatan adalah kemustahilan. Kenapa? Karena rata-rata orang yang bermaksiat adalah orang yang hidupnya tidak berbahagia, maka dia akan mencari kebahagiaan dari kemaksiatan. Anak-anaknya wong tekaning diskotik kenang apa? Karena pengen bahagia nih umai sumpek. Iya kan? Anak-anaknya wong mabok. Kenapa? Karena dia pengen bahagia dengan hayalannya. Sawise mabok ngayal, akhirnya berbahagia dengan mabok-mabokan. Maka berbahagialah sampeyan sing bisa bahagia hanya dengan secangkir kopi karo utut siji. Alhamdulillah, ketika masyarakat kita biasa berbahagia dengan hal-hal yang positif, maka bahagia dengan hal yang negatif akan semakin berkurang di dalam kehidupan. Makanya bahagia itu harus dilatih. Kenapa? Karena memang di dalam kehidupan durasi bahagia itu waktunya pendek. Beda dengan durasi kesengsaraan, itu waktunya panjang. Kok bisa begitu? Jakanya sampai ditenana dalam kehidupan. Suwe senengnya apa suwe susah? Ya suwe susah. Ya memang begitu. Kita seneng, kita bahagia. Bisa dihitung dengan hari, bisa dihitung dengan jam. Contoh, sampeyan pengen tuku motor, akhirnya nyelengi, sawise duwite akeh, kuat tuku motor, alhamdulillah, bahagia mboten? Bahagia pirang dina. Orangnya sampai setahun kesuwen, paling anda sebulan bahagia numpak motor, mubang. Setelah itu menjadi camah, menjadi hal yang biasa. Peragawan kari susah baik, jagat bengi kudu dianjingaken. Motore belok kudu dicuci, setahun sepisan kudu diperpanjang, bensinnya entok kudu diisi, malah kudu duwe aplikasi anyar. Wis gak aja kita orang duwe motor maning. Angel bayar duwe motor setiap kehidupan yang sing suwe iblenake, sing suwe sengsarane. Termasuk ya sampai tak ada wong dadi kuwu. Enak sote pertama. Menek akan blenger ndas. Ya kebahagiaan itu hanya sesaat, termasuk sampeyan bengen durung duwe pasangan, akhirnya pengen menikah. Setelah menikah bahagia pirang bulan. Menekakan ibu-ibu ngelus-ngelus dada bae la ilaha illallah. Tiwas pas kawin bokat kita mau beli mengkonon. Tarian wong lanang jenguk. Lah maksudnya makane nih kene kula lan panjenengan sami manusia coba belajarlah bahagia dengan hal-hal yang sederhana. Makanya ya harus dilatih sebagaimana orang tua kula lan panjenengan sami dulu melatih anak cucunya kebahagiaan dengan hal-hal yang kecil. Makanya bahagia itu harus dilatih. Dengan apa kita berlatih kebahagiaan? Dengan apa yang pernah dulu orang tua kita lakukan. Ternyata orang tua kita itu bahagia tanpa mobil, tanpa motor.
Iya kan zaman bengen sampean sing tua-tua duwe HP dorat duwe tapi dolanan telepon-teleponan enggal dina siapa tahu nggo krek balon. Iya dia dipai benang tarik mana siapa sebelah kanan siapa sebelah nenek yang kanan nenek kuping nenek cangkem halo krungu jisirah ya kon ora krungu ne priwe yo ngadep-adepan. Tapi bahagia enggak pada waktu itu? Bahagia, berarti bahagia itu sangat sederhana dan Islam turun untuk memberikan solusi bagaimana Anda bisa berbahagia di dalam kehidupan. Kenapa? Karena sebuah keniscayaan, sedahsyat apapun peredaran kejahatan, sehebat apapun kemaksiatan, maka Islam tidak akan pernah terkalahkan. Dibuktiin aja Kang, di sini sudah banyak berjejer diskotik. Yo ditung pengunjung diskotik karo pengunjung jemiahan ente. Ya jam ini apa urusan? Ayo sok dideleng ditung. Iya. Iya Islam selalu akan di atas. Makanya santai. Aja geradak geruduk haram kafir konen entok Islame bakal konon. Nyebarakan Islam jadi ancamin neraka kabeh. Iya nyulut-nyulut neraka sebelah kanan tetawane adem mari bersama Bapak di surga. Wahai domba-domba yang tersesat, aku giring engkau ke surga Allah. Kanan tetawa swarga kene tetawa neraka. Ya bubar kon ini. Makanya tawarkan kebahagiaan. Islam membina masyarakatnya itu supaya hidup berbahagia. Dengan apa? Dengan apa yang kita temukan dalam kondisi setiap hari. Kita lahir ning bayor, urip ning bayor, gede ning bayor. Secara tidak langsung Allah sudah memerintahkanmu untuk menjadi orang bayor. Makanya aja jadi wong Arab ruwet konen. Nah, iya korban kudu ontak. Sinti nemu ontane. Iya. Makanya kita ning bayur korban. Ya wedhus endi? Wis bayur bae jatuh atoh. Iya. Ya karena korban itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya syaratnya yaitu kalau yang mau berkorban bagus sih. Ya sekalipun kamu tidak mampu ya jangan tidak sama sekali. Sing kuat mangga nganggo wedhus, luwih kuat maning nganggo sapi. Beli kuat nganggo cempe. Boleh jangan korban go cempe. Siapa sih tapi syaratnya kun siapa sih ngarep korban yang mamayoran konon. Sing penting begitu yaumul udhiyah sampeyan nyembelih bisa wedhus sing gede ya sing gede bisa cilik ya cilik beli kuat tuku dagingi bae supaya dinakun bareng bayar marioran. Untuk apa? Untuk melatih diri kita ini jangan sampai jadi orang yang tomak. Maksudnya ngarep pemberian dari orang lain. Jadi ya masih bagus gak tuku dewe. Jelas. Nah, bakal sampeyan tuku dewek, nyate dewek. Akhirnya berharap enggak dengan daging yang ada di masjid? Ya ora, dadine sampeyan sengit karo panitia masjid. Kenapa? Karena sampeyan omah ngenteni bagian sing masjid bareng beli kebagian. Akhirnya panitia salah kabeh. Ya kenapa? Karena hidupmu terlalu banyak berharap. Makanya untuk menghilangkan harapan itu wis kun dipai syukur ora ya ora Pak. Kenapa? Karena beli dipai gak kader duwe daging dhewe, nyembelih dhewe, mayoran. Ente bari krungu sing tukang ngarep-ngarep daging iki. Ya kenapa ya kadang-kadang wong salah ngaji ku lebakuan. Maka perlunya seorang guru itu untuk mendidik, untuk membimbing bagaimana yang terbaik.
Ya kan anak santri ning pondok pesantren dia sudah sukses hidupnya, akhirnya permisi ning gurune kiai kula badhe luru pengalaman spiritual, akhirnya dheweke tapa brata ning tengah-tengah alas, begitu lagi tapa brata dheweke ndeleng manuk suwiwine tugel, akhirnya manuk mau nglumpruk ora bisa luru pangan. Ternyata subhanallah mulai Allah subhanahu wa ta'ala manuk-manuk sejene ki pada tekang gawa panganan kian bro akhirnya mati beli manuk bau ora kenapa karena akeh sing ngupai pangan, akhirnya santri mau balik. Kiai, alhamdulillah setelah dalam perjalanan spiritual saya menemukan sesuatu. Apa? Anak manuk siki pas suwiwine potel beli bisa mabur, beli bisa luru pangan. Terus saya menyimpulkan sekalipun saya tetap berdiam diri, Allah akan tetap kasih saya. Betul nggak kesimpulannya? Betul nggak? Betul, tapi kurang tepat. Akhirnya ditegur sama kiainya, kenapa kamu berpikir ingin menjadi burung yang sayapnya patah? Kenapa kamu tidak pernah berpikir untuk menjadi burung yang memberikan makanan kepada burung yang sayapnya patah itu? Maksudnya ya ake wong berpikir islah kita memenang baik. Kenapa kita tidak berpikir untuk memberi tapi mikirin nyadong ya akhirnya ya mangkong ya setelah karena pengen dibaik-baik sing diwaca hadis tangan di atas itu lebih hebat daripada tangan di bawah, akhirnya bagian dibaik gemong konon ku pengen nyerobok. Ya kenapa? Karena tangan di atas itu lebih baik, makanya ngomong kono dia nyerobok dewek ya remek tok. Nah kehidupan bangsa kita kenapa dadine gonjang ganjing kayak ini? Karena wong jaluk tangane ning dhuwur. Kenapa? Ya karena untuk menciptakan kesejahteraan Islam sudah punya rumus. Apa rumusnya Islam? Ta'amul wahid lil isnan wa ta'amul isnan lil arba'ah. Maksudnya mangane wong siji ku bisa dibagi loro, mangane wong loro ku bisa dibagi papat. Maksudnya kita umat Islam jangan serakah, bahkan kita kuat mangan tangga bature lirik kenana durung sing ora mangan. Kalau semua prinsip Islam itu dilaksanakan seperti itu, yakin nggak ada kelaparan dalam kehidupan ini. Permasalahan ini duduk bagi ya kenapa Indonesia dengan kapasitas penghasilan sekian, kenapa masyarakatnya tidak sejahtera? Karena ada manusia yang mengambil jatah orang lain, akhirnya jadi korban beli racak. Kenapa? Karena ada sing ngelepu budewekan. Bener dibagi sekiloan pun 5 kilo dewek. Iya makanya dikumpulkan dan di sini kene kanggo apa? Kanggo ngeling-eling bahwa kehidupan kula lan panjenengan sami itu bukan hanya hasil perjuangan kita, tapi juga hasil perjuangan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka kita perlu untuk mengingat jasa-jasa beliau di dalam kehidupan, termasuk kita bisa berpegang teguh kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah atas jasa orang-orang kita dulu. Walau bagaimanapun bayur itu subhanallah ya manjingnya ajaran agama Islam dari wilayah bayur, dari titik mana Kang? Dari titik tahun 1634 di zaman Raden Singaperbangsa. Ketika penjajahan Belanda, beliau ditugas dari tanah Mataram, Galuh jangan iya asalnya wong Galuh, cuman yang utus itu adalah kerajaan Mataram. Untuk apa? Untuk
menghandle VOC dari kehidupan supaya jangan sampai menjajah masyarakat yang ada di wilayah Karawang pada umumnya. Maka diutuslah Raden Singaperbangsa, maka Bayur dulu dijadikan sebagai lumbung padinya. Iya wong mah ya sok bae takon wong tua-tua iki mancingnya ki lumbung lebak ini mana jejer terus bener lewa ya kayak ayam mah kok bisa ya karena orang tua kula lan panjenengan sami bukan hanya ahli dalam bidang agama. Jadi orang dulu itu kiai itu bukan hanya bab agama yang dikuasai. Makanya kenapa disebutnya kiai? Siapa itu kiai? Kalau dulu kiai itu apa saja dan siapa saja yang dihormati maka dia disebut kiai. Koje apa saja jangan ya, karena dalam kehidupan orang Jawa bukan hanya manusia yang namanya kiai. Kong keris be kiai. Iya kan? Anak-anak ning Cirebon arane kiai pleret. Uang tombak. Jadi kiai itu bukan hanya manusia, sampai tekan kebo garane kiai. Ning Solo kiai siapa? Kiai Slamet. Berarti kiai itu siapa saja dan apa saja yang dihormati manusia. Kenapa dihormati? Karena dia banyak memberikan jasa di dalam kehidupan. Jadi dulu itu jasanya para kiai. Sejak kapan? Sejak dari zaman runtuhnya Majapahit ketika terjadi perang Paregreg saudara. Perang saudara antar Majapahit 40 tahun Majapahit perang habis-habisan. Karo sedulure dewek. Akhirnya karena perangan teman-teman sawailah kasih dadi. Kenapa orang dadi? Karena pengairannya beli diurusi, masyarakatnya boro-boro nyemplung bang sawah, layu-layu bae nang perangan. Mereng zaman sekina zaman yang perangan dau dihajar corona benis gegelan der jaga. Iya kan? Iya makanya ya ini kalau tidak penting jangan keluar. Ya bakal wong Islam ya orang aneh. Kenapa? Karena Islam dari dulu mengajarkan seperti itu. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kebaikan Islam seseorang itu ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Bakal beli penting yang ngapain metu-metu konon ora. Lah ya iya apa maning sampean duite langka tukang banget pirang-pirang aja metu-metu. Bisa di golongan kuno wis ora susah dikongkon mangsa metua. Ya kenapa? Karena takut banget dengan Bang Emo. Iya, tapi juga ada sisi positifnya. Dengan nakeh sampian Bang Dinan Sinagin Muma akhirnya Solo Jamiah. Loh kenapa? Ya karena ngindari mantri Bang. Iya, akhirnya Jamiahane kebek. Ya kan masa nagi ya mantri Bang ning Jamiahan. Iya, ternyata ketua kelompoknya Umailu Jamiahan mandi. Iya karena bang zaman sekarang kan yang nagih kan bukan pegawai tapi ketua kelompok. Sadar atau tidak sadar masyarakat diadu satu sama yang lainnya. Makanya nih Pak Polisi perlu diselidiki bank model kayak gini. Iya karena bank yang resmi saja dari pemerintah ada BCA, BRI, Mandiri, penagihan itu hanya sampai jam 4 loh. Kini bang apa setengah sangat bengi masih nagih baik. Ya kenapa banyak penagihan bang? Ya karena manusianya itu sendiri dia tidak cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia terpancing nafsu supaya uripe pada karo wong sejen, akhirnya utang ning bang. Yang lebih parah maning wis karuan utang ning bang ora ilok warah karo suamine. Anak ning kene sing konon senda bari rumu tuman manusia kaya konon.
utang nimbang ora wawaran ning laki ini tukang umpama malam matri banget diomong kon ini nagih aja ning omah ya kon ning warung arep titip nang kono duit. Ya kenapa? Ya kalau orang tidak cerdas ya seperti itu. Maksudnya sampean utang bang pun toke bareng karo laki nira ora. Kenang apa sih sing tanggung jawab dhewe kan. Makane wara-wara bak utangku. Islam tidak ada pembelajaran seperti itu. Kenapa? Karena Nabi sendiri ketika utang apa ngomongnya? Na'udzubillah. Makanya doa Nabi apa? Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid din wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung dari lilitan utang. Jadi Kanjeng Nabi membaka utang ku na'udzubillah. Wa yatakamu mate utang alhamdulillah. Alhamdulillah di asisi di sirah. La ilaha illallah. Cair jesuki kiga. Sejak kapan ning Islam anak ajaran oli utang alhamdulillah. Ya daripada kelaparan. Kalau hanya sekedar untuk makan beli mungkin biasanya dadine utang sepirang-pirang nutupi gengsi. Ya kenapa? Yang baka urusan mangan ning wilayah Bayur urip wong papat 50.000 cukup baka mangan bae. Iya. Dadine ora cukup karena gengsi. Mas aja Kang sok hitung baka wong papat mangan beras entok pirang kintal ka kilo. Telung kilo cukup. Rong kilo. Oke, 2 kilo. Wong papat wong wis gede. Sekilo beras bagus 10.000. 2 kilo berarti 20. Cukup beli. Sisa pira? Sisa 30.000. Nggo tuku lawuh 5.000 oncom. Ya beli-beli mangane kenang apa lawu oncom dadi blena karena sampeyan mangane durung ngeli. Makanya dalam ajaran agama Allah Kanjeng Nabi ngajaraken bakal mangan kupriwen. Dawuhe Kanjeng Nabi mangan sanalikane lagi ngeli mandeg sadurunge wareg. Bakal mangan wong lagi ngeli dilawuhi apa bae gak enak. Wong ngeli tekang omah lah kalawu-lawu anane segak karo kecap mancing beli. Karo kecap be mancing apa maning anak oncom sampean. Oncom 5.000 ya beli cukup nang oncome bae janganan. Janganan bahkan ning Bayur makari muter jabak karang beoli kabeh janganan. Iya kenapa? Karena kitanya kadang-kadang tidak kreatif. Banyak tanah nganggur tapi ora ilok ditanduri. Serok tangannya kreatif, celak nandur ceplik, nandur bawang, nandur tomat, nandur sayuran. Untuk kebutuhan sehari-hari beli perlu mangkat ning warung apa maningkin ceplike nanjak sabrang siji beregane 1.000. Makanya orang tua kita dulu itu kan orang-orang yang kreatif. Beli meneng sabrang nandur dhewe ceplek nandur dhewe akhirnya uripe adem. Sekarang kita anak cucunya bergantung kepada kehidupan orang lain. Yang nyawa pengen tening kok ora subsidi mudun. Ya kenapa kita anak cucu ini tidak pernah berpikir untuk membuat Korea sendiri? Padahal kuliah pada dumur-dumur sarjana pertanian, sarjana kimia, sarjana masa gawe Korea beli bisa. Orang tua kita dulu pertaniannya hebat. Kenapa? Dengan cara mereka tanpa Korea. Orang andalakan pabrik gawe dhewe.
dicek unsur pH-nya ini tanahnya di berapa, unsur haranya berapa. Kadang-kadang wong tani ini beli weruh pH ku apa. Kita sering takon nih wong tani, memang sampean Korea nentok semono kintal ku pH tanahnya berapa? Lembu. Unsur haranya berapa? Apa maning ono unsur hara? Iku wae tempo kula melu ning pertanian, kula tuku sawah nyacak dadi wong tani, ternyata subhanallah aja maning kongkon bagus e priwen yo galeng belangka. Ayo bener beli ayo. Ngene galengnya masih utuh beli. Prakal kabeh galengnya. Maksudnya jaga. Ya sok bae Pak sampean bayangin, bakal galengnya laka banyune milih beli. Labas beli. Labas. Begitu sampean Korea, singarane Korea setelah ditawurakan ngerendep mengsor apa dadi banyu. Kentir tadi berarti sampean Korea, Kang Korea sawai siapa kan banyune milih. Maksudnya orang yang cerdas akan berpikir kalau sawah itu pengen bener berarti galengnya kudu diberesi. Wong kita pengen subhanallah wah sedurung mudun mengsawah ke galeng dikit pragat ke galeng ning pojokan galeng dipai suguhan bubur abang bubur putih sambel bakal ning dhuwure iwak petek. Benar ning anak mutusuk ini kafir, ini sesat, menengah mangsa ngerti ya lebak ini. Apa? Ini bayur bong. Tapi itu tidak dia mangsa ngara diajarkan karena Kanjeng Nabi tidak mengajarkan bab pesawahan. Kenapa? Lah bab pesawahan karena ning Arabe ulah sawah Kanjeng Nabi kuwi ngoyo seumur-umur kuwi. Kanjeng Nabi kori lok tandur. Loh kenapa? Karena ning Arabe laka sawah. Baknya belajar pertanian, mene belajar karo wong Kerawang, karo wong Bayur, karo wong Indramayu. Iya Pak, karena mereka biasa mengolah tanah pertanian. Kenang apa? Tujuannya bubur abang bubur putih. Karena untuk menciptakan unsur hara yang tinggi perlu jamur yang hebat. Yang kata orang-orang pertanian itu namanya jamur trichoderma. Dari mana trichoderma itu muncul? Itu dari nasi. Bisa dari air nasi, ya kan banyu pesusen, bisa sing berase langsung atau tidak akan bubur. Kenapa abang karo putih? Karena bubur abang itu mengandung unsur gula. Kenapa? Karena jamur trichoderma itu bisa berkembang biak ketika dia dikasih makan dengan yang manis, itu namanya gula. Makanya buburnya sampai tekang jamuran. Ya karena memang jamurnya yang diharapkan aja ngomong mubadir bakal beli ngerti on. Jamurnya berkembang biak. Setelah jamur trichoderma itu tumbuh subur di pojokan sawah, engkonene ditarik karo pacul, terus diaduk menjadi satu supaya satu sawah kita itu mendapatkan bagian jamur trichoderma. Nanti berkembang di sawah kita akan meningkatkan unsur hara yang ada di sawah kita. Ketika unsur haranya itu bagus, maka sing 100 bata cukup 3 kilo Korea. Kenapa jadi kekintalan? Yang wis remek-remek tanahnya. Tanahnya sudah hancur, sudah banyak racun. Kula meriksa pH ning Dermayu ning sawahe kula dewek tancep nelep bukan kita. Alat sing rusak. Tapi tak pikir mang saya alat anyaran rusak. Kenapa? Karena begitu dicek pH-nya boro-boro 5, boro-boro 4, 3. pH tanahnya saja sudah 3. Berarti tingkat keasamannya ini berapa? Unsur haranya sisa berapa? Ya palingan 100 bata kudu sekintal Korea nih. Saja terlanjur disesat-sesatakan jangan dan wong jungku. Ya dari iwak petek jangan gua apa? Ikan petek itu adalah cara untuk meningkatkan asam-asaman yang ada di tanah, baik itu asam humat ataupun asam sulfat.
Kenapa iwak petek? Karena iwak sing paling murah ku petek. Lamun etong murah menggo etong sira kukurane. Nyung etong mulung buluwe bakal wis mateng. Iya. Akhire nenggone iwak petek sing tuku 1000 masih oli seplastik. Makanya wong-wongen kenapa iwak petek ditaruh di sawah, anak tumpeng di sawah, cekere dipotel, endase dipotel, ditancap-tancap ning tanah. Itu bukan buat ngasih bukan ngasih makan tanah, tapi untuk menumbuhkan asam humat dan asam kulfat. Makanya ceker dibalangakan mono blebes, kin balang namaning blebes. Untuk penunggu sawah, pikiran ira penunggu sawah kan izin. Iya kan? Siapa aja kan penunggu sawah? Ya penunggu sawah kita itu adalah zat yang ada di dalam pesawahan. Oh, aja. Mus dikapir-kapir najekin deh. Iya, karena kita tidak sadar dulu para kiai itulah yang mengangkat pertanian. Ya setelah hancurnya Majapahit, pertaniannya hancur. Siapa yang pertama kali membangun adalah kiai yang datang, Maulana Isa. Dibikin bendungan, cara pertaniannya seperti ini. Kok tandure dinakian, bahkan dinakun aja nanduran. Ya, wong bengen mana pantangannya dina Selasa negor pring aja bloli. Selasa karo Sabtu ku aja negor pring. Musuh ini apa? Itu mustahil kafir menengah. Sang ngerti ya ilmu gini. Enggak wong bengen matli di ngater pengantin ke bulan ya bulan raya ku ngater pengantin nang sawani ya mangkat ngalor. Paling ngidul. Kenapa? Karena Jatingarang ku sebelah lor. Bakal bulan raya gongma bulan surah beloli mangkat ngetan surah bala mulut beloli mangkat ngetan sili mulut cuma dilawal cuma dilakhir beloli mangkat ngidul rajab roa puasa beloli mangkat ngulon syawal kapit raya gung beloli mangkat ngelor arane Jatingarang ngerti meneng. Makanya belajar ilmu gini bari aja tukaran mana raya Sabtu karo Minggu geger beli berarti orang ngerti hitungan bocah gini ya tapi Mekah itu kan hari Sabtu ya enggak Mekah ya kan waktu itu berjalan dari Mekah. Kalau menghitung bulan Hijriah jangan lihat matahari Loh, kenapa? Karena Hijriah itu yang dihitung itu perputaran bulan. Bulan itu munculnya bukan dari timur, tapi dari barat. Baratnya ya Arab, Singulu, Paco. Ngeleng-ngeleng bulan ya Arab wis katon hilale. Ngene kan kari Arab dikit dongole. Oh, bisa aja ngajak ketukaran bae pada yo ngomong. Ya itu bagaimana bisa aja takon bagaimana kun maki yang Sabtu ya serok yang Minggu ya mangga nggak jadi masalah tapi beda dari dulu perbedaan itu adalah keniscayaan makanya dadi wong cerdas supaya aja tukaran ke masalah kunut B3 wane emang politik golongan ya hancur jangan tarik ke bawah tapi tariknya ke atas. Yang pakai kunut itu pemikirannya siapa? Pemikirannya Imam Syafi'i. Berarti sing memakai kunut berarti mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu wong pinter tuh. Wong hebat tuh. Hebat berarti yang memakai kunut itu hebat. Yang tidak pakai kunut itu Imam Abu Hanifah. Hebat nggak Abu Hanifah? Hebat berarti yang tidak pakai kunut mengikuti Imam Abu Hanifah berarti hebat dong. Jadi sing nganggo kunut hebat, sing ora kunut hebat. Kenapa? Karena narike mengduhur. Bareng kun narike mengsor baka kunut NU, beli kunut Muhammadiyah, golongan ya tukaran gantinya. Ya kenapa? Karena kebencianmu kepada sesuatu yang kamu anggap mungkar itu bukan karena kemungkaran itu sendiri.
maksudnya ya Kang ya kan ustad kiai wong sing bener bahkan dalam bocah mabok sengit dalam wong main sengit. Kebencianmu itu karena perjudiannya apa karena orangnya? Yakin karena perjudiannya, yakin karena maboknya. Lu kenapa kamu benci kepada orang mabok? Saya melihat kamu benci kepada orang mabok. Kenapa? Karena si mabok tuh anak ira. Trok ngomong ayo. Lamun sing mabok anaknya sampian apa disupatani apa njaluk pangapuran Gusti Allah. Ya Allah nyuwun pangapurane anak kita ki Gusti kira-kira mari dadi wong mabok. Iya beli. Berarti sengite sampeyan ning tukang mabok bukan karena maboknya saja, karena sing mabok tangga nira sing rebutan wasta. Makanya berpikir menjadi orang yang cerdas. Ternyata kebencianmu kepada kemaksiatan itu bukan karena kemaksiatan itu sendiri, tapi ada faktor lain yang mendorongmu untuk membenci. Mana bocah wadon putih ayu nganggone celana pendek numpake motor lanang dugal beli sampean dugal disupatane untuk bersih ning irengane punten jeje apa putunira ya Allah. Makanya dalam kehidupan ini jangan mudah memvonis orang lain, karena orang cerdas berpikirnya jauh, melihat sapi dengan rumput. Ya kalau orang cerdas dia saling dihargai, sapi juga berharga, rumput juga berharga. Larang di suket karo sapi, larang sapi karena sampiane ndelenge jeg-jeg. Maksudnya sapi bisa gede semono kudimpani apa? Lamun sapi celetet nembe lahiran regane pira? Paling 5 juta. Kenang apa bakal wis 2 tahun regane 20 juta karena dimpani suk-suk kecrok sampeyan ngarita suket terus adolen meng tukang sapi. Yung sing sekandek di 20.000. Benar. Maka sapi bisa gede semono ku zaman 2 tahun, bakal 2 tahun 700 dina, berarti 20.000 ping 700 pira. Berarti rega sapi karo rega suket kularang di ya kejer jawab begini. Ya kenapa? Karena kadang-kadang manusia melihat itu dari prinsip yang sesat. Makanya kula lan panjenengan sami berpikirlah cerdas. Meskipun ketika para kiai ya kan mengajarkan kepada kita bahwasanya takdir manusia itu sudah ditentukan oleh Allah, bukan berarti kita harus jadi malas, tapi terus berusaha menjalani takdir Allah Subhanahu. Ya kenapa? Karena memang semuanya itu diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kebaikan, tapi di sisi lain Allah juga menciptakan kemaksiatan. Berarti kemaksiatan itu dibuat oleh Allah. Lah mengapa tidak? Ngoline gawe Gusti Allah. Makanya laka kalaya laka menang ndek Gusti Allah kabeh. Itu berarti orang menjadi maling itu takdir. Dia bisa jadi. Ya tapi tetap sebagai orang Islam kita harus membenci kepada pola pencurian. Tapi juga kita harus sadar. Kenapa? Karena dengan adanya anane wong dadi maling, akhirnya anak pegawean sing arane satpam. Maksud Kang, ya selok bae lamun ning jagat kiyen lah kamaling, satpame kanggo beli. Dia beli, mari ada di satpame. Akhirnya sing dadi satpam dipecati kabeh karena lah kamaling. Ya iya polisi anda pegawian kan udak-udak maling lamun maling laka kan rada endo ya apa ya pegawian ya berarti manfaat beli balik ya ada manfaat itu Gusti Allah Gusti Allah pegawi apa bikana manfaat beli kaya sampean pegawian apa yang lambruk wajah maning pun gawe kocoran gawe apa gawe pondok dadi cantik lah kesing nonggon.
Ya, kenapa? Ya, tapi kenapa itu dibuat oleh Allah tapi kita tidak boleh melakukannya? Ya itu kan pembuangan, itu kan kotor. Pada karone sampeyan gawe sumur, sawise gawe sumur pasti gawe pembuangan. Setelah jadi pembuangan comberan, apa oli anaknya kita dus ning kono? Ya wis mengkonon Pak manunggal. Nah iya segala sesuatu ya Allah yang mencipta. Ana sing dadi maling, ana sing dadi santri, ana sing dadi kiai supaya ana pegaweane. Jadi kiai ning Bayur masih akeh wong mabok, masih akeh wong main, masih akeh wong ngadu jago. Alhamdulillah. Loh kenapa? Karena sebagai kiai kamu masih banyak tugas. Lamun ning Bayur wonge maine mari kabeh lah wong main lah wong ya mabok akhire wong Bayur sembayang kabeh maaf mari ya dadi kiai nek wis ora kanggo dia makanya jangan sok hebat dong bisa nih sampean hebat karena ana wong bodoh nih ana wong beli bener bisa nih sampean dadi kiai karena ana makmume lamun lah ka makmume wonge lah kasih teka arep kiai ini sapa makanya bersyukur disyukuri bae prevensi manane mekonon nah iya sing tekan pengajian yo golongan masyarakat Bayur alhamdulillah wong ngajian kebek ya kebek wingi wayang be kebek ya angger gini iki sing tekan iya priben maning anane kuwen makanya jangan idealis banget hidup tuh ya orang Islam tuh harus begini ya memang begitu lamun bisa kayak wong luru rabi begitu Islamnya kan anak aturannya bagus saya mencari istri itu yang cantik yang nasabnya bagus ya kan wongnya suki ya kan iya agamane hebat bareng-bareng sirane bocah melarat mang saulia tipe model kayak gini iya sing wonge ayu anaknya wong suki nasabe bagus agamane hebat indane gelem karo sira akhirnya paduan pun bae ora oleh ya memang idealnya seperti itu di Islam juga sama orang itu ingin ideal pengen bagus pengen hebat ya priwen makanya aja sok hebat itu yang tidak kuasa tuh jangan di jalan makanya ini itu ya sirah kiai orang menggawe ning sawah akhirnya puasanya tutup gak terlaku pegawean esok ke sahur wiridan tersubuk lemes das letak turu tangi dan duhur iya kan ados ngimami duhur ngaji angin seleber ngantuk maning tangi asar jam 4, 5, 6 puasane mung 3 jam beli kuat hajar kalau gampang kuburannya ya hari jewong tani esok wis tani mangkat ning sawah ngarit ngunjal gerabak pragat kun ngunjali pari mengajikan nyatu masuk puasamu lebih hebat bro saya lebih hormat dengan Anda yang masih menjalankan puasa dengan aktivitas yang begitu padat. Maka kiai puasa orang aneh, adalah kepegawaian ribet. Yang saya acungi jempol itu adalah para petani yang masih bertahan dengan puasanya di saat terik matahari. Kan ketika ditakokakan Kang ketika saya nggak kuat boleh nggak buka boleh tapi harus dicatat akhirnya kita membolehkan daranane ngenteng-ngentengaken hukum ya tutu ngenteng-ngentengaken Pak ya tapi dalam pikiran perjalanan bayangin kenapa dalam perjalanan orang boleh berbuka hari waya derep loli buka arep mateni wong desirap daripada tidak sama sekali masih mending ya wes bokat beli kuat buka tapi cacat berapa hari kamu bocor di dalam Ramadan engkau ini saurana
kapan nyaure begitu jagat entes tandur lah kepegawaian puasa hitung-hitung nyudah pangan semono enak. Islam itu simpel, kalian bikin susah dengan sendirinya kok. Beli kuat Gusti Allah ora kecemora apa weru Gusti Allah ega sira beli kuat. Tuli buka asal dicatat berarti utang ki Gusti. Kalau Gusti Allah kena utang-utangan ya oli. Engkon-kone nyaur aja ditumpuk nyaur. Kun sampai tekan ketemu karo puasa maning durung nyaur cekitak. Anak-anak maning kene kau ora kanda ari ake makonene tersinggung lah. Makanya jadilah manusia yang cerdas. Di anak kene harla ini supaya apa? Supaya Anda cerdas. Ternyata orang tua kita itu bukan orang tua sembarangan. Mendidik kepada anak cucunya, cuman anak cucunya ini sudah dijejali dengan keilmuan modern, keilmuan baru yang mempunyai prinsip bakal beli menggawe, bakal beli mola, konene laka rezeki. Ini kan pemahaman dari luar masuk ke bangsa Indonesia. Bahkan Indonesia mah yang penting menggawe ini dia dengan cara apapun yang penting halal. Ya makanya diciptakanlah bagaimana kita umat Islam ini menjadi orang yang cerdas. Kenapa? Karena orang yang cerdas ini, orang yang beriman itu adalah manusia yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena jelas Allah menyatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman, Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Maka harlah yang kita bicarakan adalah bagaimana dulu orang tua kita memegang teguh ajaran agama Islam. Barang-barang sekian anak putune arep pada bedal yang ngaco. Di antara warisan orang tua kita itu tinggal satu warisannya itu. Masa aja Kang Sok sampeyan diwarisi tanah wis entok kabeh ora. Sawah ditoli, karang dicacak. Sekarang tinggal apa warisan dari Prabu Singa Perbangsa? Tinggal satu warisannya, warisan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun sudah banyak ditinggalkan oleh anak cucunya. Warisan sawah, rakat warisan dunia tok. Keris bumbu melesat mendi buyut sampean keris hebat penghargaan dari wilayah Mataram diberikan kepada Prabu Singa Perbangsa pada waktu itu. Keris apa aja Kang bulat tanah debe itu keris hebat diberikan dari Mataram ke wilayah Cilamaya untuk kehidupan masyarakat Cilamaya sebagai bentuk penghargaan. Kenapa? Karena Singa Perbangsa berhasil memukul mundur VOC pada waktu itu. Ngomongnya itu wong hebat wah. VOC dipos kabur. Ya kenapa? Ya karena dia berpegang dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang kenapa segini tidak menjadi hebat? Karena kita anak cucunya sudah melepaskan ajaran itu. Wis jarang wong belajar, wis beli yang wiridan, ngomong wiridan ku Kang blenak, atis. Ya orang melakukan kejahatan juga sama. Wa in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun. Kalau engkau merasakan sakit dalam mengajarkan ajaran agama Islam, dalam menerapkan praktek ajaran agama Islam, mereka yang membuat kemaksiatan juga sama merasakan sakit seperti dirimu kok. Tangi bengi ku Kang Atis blenak. Ya sampean Atis blenak kader kongkon dodok bak mikir maling ayam. Sok bayangaken. Sok pada beli sampean tahajud goro maling ayam tangine. Pada maling ayam mengenteni majikan turu jenguk. Sakit enggak maling ayam itu? Ketika mereka melakukan kejahatan sama sakitnya dengan kamu yang melakukan kebaikan. Kiai mengajarkan kepada para santri, banyak yang mencemooh, banyak yang menghujat, kiai sesat, kiai kafir, kiai PTW. Itu kan banyak jangan tantangannya. Apa bandar narkoba mereka berjalan tanpa tantangan?
pada bae tantangane musuhan antar bandar taruhane mati serok ukurane kiai Melaka sing taruhan mati paling disindir. Iya kan, orang yang melakukan kejahatan sama, mereka juga merasakan sakit, mereka juga merasakan ditekan. Mereka yang mengedarkan barang-barang yang dilarang oleh agama, apa mereka tidak berhadapan dengan polisi? Tapi kiai wong wiridan ana sing berhadapan karo polisi, malah polisi yang ngeguyu kita pemimpin mah. Mereka harus berhadapan bukan hanya dengan hukum agama tapi juga dengan hukum negara. Tapi kamu yang melakukan kebaikan, kamu tidak berhadapan dengan siapapun, tapi berhadapan dengan kemalasan dirimu sendiri. Saya khawatirkan kan besok di alam akhirat kan dihadapannya karo maling riang gelengan sira tahajud maling bengi-bengi wis tangi atis malah dirubung lamuk mungkin mah bakal ditangkap digebukin wong. Kenapa kamu malas tahajud kader orang digebukin wong orang pak kader modale mung dodok. Lah terus tidak ada ceritanya dari zaman dulu terus wong wiridan bangkrut kok. Ngambian orang modalan maning tinggal kari ngadep ning Gusti Allah bakal dibayangaken karo wong obor kodok arep mangkat bae kudu modalan mbak tuku karbite tuku rotine tuku udute muter-muter ning sawahe wong sawang-wengi kadang-kadang ora uli ampian mbak tinggal kari tangi banyu wudu dodok ilung ngantuk kena ngiler kena sirah ente tuman rang bawa menusa keyakinan. Nah iya ketika engkau merasakan sakit dalam melaksanakan kebaikan, mereka yang melakukan kejahatan juga sama kok. Makanya jangan pernah takut, jadilah orang yang cerdas. Ketika imannya kuat, kecerdasannya meningkat, maka hidupmu di atas rata-rata dari kehidupan manusia. Aneh-aneh bakal wong imane kuat, ilmune kuat, menggawene santai, ora sasah. Wah. Hadir glang-gleng mangane lawu dendeng. Ya kenapa? Imane kuat, ilmune kuat. Tapi serok bakal wong imane laka, ilmune laka, ya menggawene dedel kaya kitiran. Unjal-unjal ungkuk mangane angger lawu kerupuk. Ya kenapa? Karena pasti beda orang yang beriman, orang yang berilmu dengan orang yang tanpa iman, tanpa ilmu. Ya tapi kerja macam pada bagian kerjane pada bakal beli duwe ilmu masang sarah. Kalau tidak punya ilmu kerjanya kerja keras. Kalau yang punya ilmu kerjanya kerja cerdas. Kalau yang punya iman dan punya ilmu kerjanya kerja ikhlas. Bayarannya dia beda. Bekerja keras bayarannya hanya timbang pas. Bekerja cerdas bayarannya akan lebih luas. Kerja ikhlas bayarannya tidak terbatas. Bukan harus dicatat nggak status mah. Jakun masa status tengah yang wongi lapar ada yang bisa delivery nggak enak temen. Coba statusku sing rada berelas kerja keras hasilnya timbang pas, kerja cerdas hasilnya tidak terbatas, kerja ikhlas hasilnya lebih luas. Buktinya jangan bakal pengen bukti orang yang bekerja keras esok wis mangkat mangsawa derep karo rabine gradak gruduk pragat marit munjal paket munjal gerabak paket dicatoni pari semana undung-undung akeh wayanya tuh memengoli sekintal. Ya kan akeh cekan sekintal akeh bandine yang bakal waya didol sekintal 300 luwih bae 400 ku garing wah bakal masih teles mah di bawah 350 ora ya kan akeh bandine begitu ditimbang balik oleh 350 gemuyuk wong loro begitu tekan omah greot manjing ning omah lis undangane bisa nepapat sira. Luwi tak kurang
Ya kurang, ya itulah kerja keras, hasilnya cuma timbang pas. Dada dia duit ke duit Jerman, dijejer-jejer agar dewek beli ketuman. Ya itu pekerja keras. Ya boleh jangan kita metutu wong tani ikut proyek. Meluaning proyek ngunjali waktu sing dhuwur truk diudunaken pira paling sedina 200 gamangan dewek pun. Benar. Tapi serok kerjanya kerja cerdas. Senajana sekalipun sama ngangkat batu, tapi orang cerdas sekali angkat batu bayarannya bukan ratusan ribu tapi jutaan. Apa bakal wong cerdas jangan ngangkat watune gede-gede beli malah cilik watune ku sekakane pentol kerek. Loh kenapa bayarannya jutaan? Karena yang dia angkat itu batu ginjal. Bakal ngangkat batu ginjal bayarnya jutaan apa ribuan tak jutaan. Ya kenapa? Karena dia kerja cerdas. Kalau pekerja cerdas ya subhanallah bayarannya lebih luas. Ngangkut kayu sing apa watu sing gede-gede bayarannya 200.000. Ngangkut sepetiting pentol kerek 2 juta. Iya. Kun lamun beli laser puluhan juta. Iya kerja cerdas. Sira wong ora cerdas ngemek bokonge wong wadon ditampeki lakine lho. Tapi bakat dokter sing ngemek malah gemuyu. Yo ngarepan disuntik. Ya itu orang yang kerja cerdas. Iya bisa jatuh atuh ning kene sing tekake wong cerdas kabeh ana wong gobloke beli. Iya jelongan bae tempat dodok. Oke. Sing ora pati pinter mah amene ku ana undangane. Yalah. Tapi takon Pak Kapolsek, ana beli paundangane Pak. Ya ana, da wong cerdas ngarep mah. Lah sini beri ya maaf sampean ki dundang beli apa beli kan dalam pengumuman maning plang anak kiai dermayu sira ayo kamangan ya anak sing bayar yalah kata dewek balik dewek. Tapi orang cerdas dia beda wa dodoke di ngarap delengan nginunge ki botolan wa jaburi anak piringi sira ning kono mati balang-balang akan jabur. Beda selalu beda pragat acara sampean ya bubar pada balik tapi yang datang dengan ilmu yang dikit lu siapa tukang son apa begitu selesai gak balik yang dikit turun pragat bau panjenai bae gitu termasuk tukang sounding. Iya kan? Nah iya. Kenapa? Karena dia diundang dengan ilmunya. Balik yoli bayar. Ya iya. Tukang sounding gelendong apa kita mau jadi bayar kalau masangi sound masang di panggung munjal salon. Kok sing dodok ning kursi tekang gak apa. Mik kita salon-salonnya kita ajak kok sing ngomong tukang sounding ngomong dewek kita mah. Ya kan beda, dia kan kerja cerdas ya kita kerja ikhlas bayarannya tidak terbatas. Nah ya tukang son mah bayaran anak batas berapa jasonnya kan ditulis kwetansi mentok paling pas karo kwetansi kadang-kadang mau dikurang ya masa pengajian kudu semono. cek beli mana
Oh, orang sewot apa tukang sun. Malah kemuju bae sih mau. Iya saking anune ngono ninggang waya mati ya. Ya yakin kan sebagai gambaran ora ya. Iya ana sing kerja keras, ana sing kerja cerdas, ana sing kerja kelas kerja cerdas, tukang kamera, tukang shot, tapi ya maaf bayarannya terbatas sesuai dengan kwitansi, bahkan bisa jadi kurang. Masa nggak pengajian pada bayar karo nguanu ora tukang shotting aja pada ya wiki mau syuting wayang, masa syuting pengajian pada bayar entun ya. Kenapa? Karena tukang shotting dia datang dengan ilmu bagaimana mengambil gambar yang bagus, apa maning lamun di live nganggone komputer deleng posisine berapa kecepatannya, ketika di bawah 10 Mbps nggak mungkin naik 1080, paling 480, mentok 720 ya, paling red di tanjakna 2000 lumayan oh. Iya kenapa ya? Karena orang yang berilmu itu bayarannya di atas rata-rata. Ya bakal wong biasa ya bayarannya umum. Ngang dagang serabi, sing dagangan SD beli tutup paling serabine rega 2000. Benar. 2000. 2000 serabi bayur. Iya kan bakal serabi 2000 kan bakal melumar 2000 mengkur 4000 aja. Ala kemuyut kita salah kamu ngomong ya kan serabi rega 2000 bakal 2000 kan berarti melumar 2000 mengkur 4000 ya kan loro bakal mengkur menyung ngadut di memikir ya kenapa serabi rega 2000 karena sing dagangannya ki SD beli tutup Suruk sing dagangane sarjana. Ya subhanallah, bisa 50.000 serabi siji. Sampeyan gawe sambel ora payu jadi derna ning Indonesia. Tapi sambel sarjana laris. Apa bakal sambel sarjana sedep bakal urusan sambel sedep masih sedep gak SD beli tutup nyambel. Wong bayur ku sing SD beli tutup sambel iki sedep-sedep, sambel kacang enak, sambel terasine enak, sambel guange enak. Mung sayang sambele SD beli tutup. Maksudnya nyambel dinakin seminggu ki mampu. Makanya beli bisa didol ning Alfamart, beli bisa didol ning Indomaret. Biwar sini ji sambelnya sedep bagian war sini sambelnya sedep galaka ning Alfamart teh sok manjing ana sambelnya war sini galaka. Iya, tapi bapak sing nyambele sarjana sambel apa aja kang saos sedep beli orang sedep pak, tapi se-Indonesia wong dagang saos benar hanya sekedar modalan sambel bisa dari wong sugih sira mah sambel sedep angger melarat bae SD yo lah ya iya sumber keilmuan itu Islam, wong Islam jebuli cerdas ya remek loh semua keilmuan itu dari Islam, termasuk ilmu polisi mengadakan investigasi. Sumbernya dari mana? Dari Al-Quran. Dari mana berawal? Dari zamannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dipateni ning adi-adiane kan dikropok ning adiane dicemplungaken ning sumur. Akhirnya sedulure kan gawe drama bahwasanya Yusuf dimakan oleh serigala. Maka untuk meyakinkan Yakub sebagai bapak bahwasanya Yusuf itu sudah mati, maka bajunya dilumuri darah untuk dilaporkan kepada bapaknya. Akhirnya begitu golongannya sedulur Yusuf laporan bapak Yusuf wis mati pakai delengen klambine wis geti kabeh. Nabi Yakub tuh orang cerdas ya kemuyu hebat, ternyata serigala tuh sopan banget. Maksudnya aja pak mangsa iya Yusuf dipateni klambine itu dari dikit. Loh kenapa? Karena ternyata klambine Nabi Yusuf gila kasing sowe.
tapi banyak darah di situ. Nggak mungkin kalau ini dimakan serigala pasti kelambi ki pada soek. Kin mak kelambine butuh ake gedie, berarti ini ada unsur rekayasa. Ini yang menjadikan ilmu investigasi para polisi. Ketika Nabi Yusuf difitnah oleh Zulaikha, iya kan? Ya Yusuf telah memperkosa saya. Akhirnya bagaimana untuk membuktikan? Kita buktikan yang sobek dari baju Yusuf itu yang depan apa yang belakang. Kalau yang sobek itu di bagian depan berarti Yusuf yang ingin memperkosa. Tapi ketika baju Yusuf itu yang sobek itu di belakang berarti Zulaikha yang nggak beres. Akhirnya menjadi ilmu investigasinya para polisi, menyelidiki. Makanya dadi mbah sing cerdas, dadi kiai juga sing cerdas. Ana wong tekan nangis, Kang saya tuh kayaknya kenang santet, dipercayanya kenang santet. Investigasi dulu. Kenapa sampean ngomongnya kenang santet? Ya karena ake je sing sengit ning kita. Kenapa wong sengit ning sampean? Sawah beli duwe, jabatan langka. Ya sing nyantet sing goblok eman-emani duit. Ora disantet man enggak mati sih kira. Ya disantet tuh orang yang punya jabatan ya mungkin hadir nini rangda sepocong. Ku sih ngomong aja kaya kita disantet. Lamun sira mati biar pak kenapa nih? Dunya langka, jabatan langka. Makanya ya tapi je kita ku jekang tangi turu ku sikile ki terus abu bae asem urat nanjak wahun kok. Enggak ya kadang-kadang wong mah padu oli duit iya sila kenang santet. Mangamene nggo tuku lengakin. Hati-hati bewa kader sing ngake dukun ku 378 metune kok. Ya iya golongan sembur waras beli baci ini baik. Nah, kalau orang yang cerdas ya subhanallah. Apa salah jangan orang kita mau lagi nyalakan siapa, tapi jadilah orang yang cerdas. Ya iya wong dukun nih baca ini, kalau baca ini kamu nggak akan kena kecelakaan. Kuya tangi dukunnya ku diul kenapa mesti basi motor jare bakal baca ini orang kecelakaan silane dewek ndas tabrakan ya ninggang dinakun kurang waca kakane urip aja belaga-belaga ya, apa yang harus kita bangun dalam kehidupan masyarakat adalah bangun kecerdasannya. Karena sehebat apapun program yang ada, sehebat apapun fasilitas yang kita berikan, kalau masyarakatnya itu bodoh, maka hancur semuanya. Nggak iya pemerintah kurang sepirane ning masyarakat. Ya, bakuwu ki pengen menjadikan bayur kira-kira jagate padang, ningganggang kira-kira ana lampue. Karena apa? Karena kita bayar PJR, penerangan jalan umum setiap bulan. Akhirnya bikin penerangan setiap gang, setiap anu. Itu kebijakan pemerintah. Tapi yang masyarakatnya goblok, semono wis dipai lampue, iki boklame dicolong pada. Terjadi enggak? Terjadi. Sehebat apapun infrastruktur yang diberikan, kalau masyarakatnya bodoh, hancur. Digawe akan jembatan, bau dicolongi coba bayar. Gawe dewek beli malang rusak. Ya kenapa ya ini kebodohan. Jalan Pantura dipai lampu supaya jangan ganggu PLN, maka dikasih lampu dengan solar cell tenaga surya supaya enggak banyak memberi beban kepada PLN. Akhirnya alhamdulillah peteng ribet segini. Kenapa AI nentok dicolongi kampung? Kok nenek sing disalahkan polisi? Ini bagaimana polisi? Ya sampai aneh maning kader ning polsek karena pirang wong. Kongkong jaga wong kecamatan yang ora imbang kadang-kadang digawe babin mas sekecamatan iki lho beli jejeg wong siji ana rong desa kedik. Iya orang sing dumur polisi bae ya aja nyalakaken dikit kitanya dulu dong.
Ketika banyak pencurian ini, bagaimana keamanan dari polseknya? Ini banyak pencurian, kenapa kamu ngejar orang lain, kamunya sendiri tidak pernah bikin siskamling dalam kehidupan? Bengen jaga aman, kenapa? Karena gal perapatan, gal RT kuana pos kamlinge, kene taruhi kentong, kene taruhi kentong, bakat tong berarti jam 1, tong oh berarti jam loro. Yakin mau wis langka nudingin nyalakan wong sijin boy. Ana diskotik ini bagaimana polisi tidak mau bertindak? Ya polisi nindak riwen durung ana undang-undangnya, paling sing mudun Satpol PP de penertiban kun, karena polisi itu bergerak masuk ya sesuai dengan undang-undang. Baka beli lebay-lebay yang kedikit kangenan ya kun enak temen. Ya kalau orang yang cerdas, dia tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Kenapa kubu dadine salah bae? Ya karena sing nyalahkan ki ora cerdas. Ya ari kan sing sugi oli ki ora oli. Ya kenapa? Ya karena pengaturan data itu bukan kubu yang ngatur, itu ada timnya sendiri di atas. Kubu memberikan kebijakan kin wong melarat, kin sugi coret didata ulang oleh kubu. Ini yang miskin dimasukkan lagi, kin dimasukkan. Berhasil atau tidaknya tergantung tim verifikasi sana kan. Ya mau rakyat kan nggak mau tahu, ya saking ya kumune kuno. Siapa yang menyalahkan itu adalah orang-orang yang tidak berpikir panjang, akhirnya mudah menyalahkan orang lain. Jokowi maning Jokowi sing salah, banyu macet Jokowi sing salah. Ya setelah Jokowi kehidupan saya susah, yang tertitini sira sing awit zaman Soeharto ke melarat sira lagi zaman Soeharto melarat, zaman SBY melarat, zaman Gus Dur melarat, tekan zaman Jokowi sing disalahkan Jokowi ya bocah goblok. Yang sengsara karepe dewek sing disalahkan presiden. Ya kan ngaco. Ya kalau bukan saya bagian itu Jokowi presiden lagi sira mangger kaya konon ndak males sira mau urip. Ya, makanya orang yang cerdas tidak akan menyalahkan siapapun. Kenapa? Karena dia tahu apa penyebab kebangkrutan saya, kenapa saya tidak bisa maju. Dia teliti. Bakal wong goblok ya ora saking sengit baik jeneng kita kok. Kita nembe ada maju jadi banter kucelak terus ditangkap baik. Ya kan ngaco beli. Makanya ketika hidup kula lan panjenengan sami, ketika masyarakatnya cerdas, kehidupan itu nyaman, damai. Kenapa? Karena tidak saling menyalahkan. Kenapa kehidupan kula lan panjenengan sami hari ini saling menyalahkan? Karena pemikiran kita tidak luas. Ya jelas. Ya kenapa? Karena di akhir zaman itu Allah akan mengangkat ilmunya. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmunya? Bukan menghilangkan ilmu Allah dari ingatanmu, tapi biqabdil ulama, tapi dengan mengangkat orang-orang yang berilmu dari kehidupan. Ya kan sing pinter-pinter entok. Kita punya ahli tafsir hebat dalam kehidupan bangsa Indonesia, Mbah Maimun Zubair sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ahli fikih yang hebat, Kiai Syafi'i Ma'arif juga sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang tersisa adalah orang-orang yang bodoh. Ya kenapa? Karena ulama nentok. Iya kan? Falidzalika ittakhadzan nas ru'asail juhala. Akhirnya manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh, ulama-ulama yang bodoh. Wa idza su'ilu fa'aftu bi ghairi ilmin. Ketika ditanya, dia langsung memberikan fatwa bi ghairi ilmin, tanpa pengetahuan. Mangane ciri-ciri kiai rada goblok bakal ditakoni ki fatwa sing itik-itik haram kafir, rada goblok biasanya. Karena kiai yang cerdas itu akan banyak pertimbangan, sehingga untuk menentukan hukum yang kodiki, kalau belum jelas banget dia tidak akan berfatwa. Bakal sing goblok main kafir bae kan. Makanya kita mah lebih suka bermusuhan karo wong kafir sekalian daripada musuh karo wong kaya ruwet.
hari diperangi masih la ilaha illallah nyebut, hari dijurna bae ngarani rombongan kita kafir. Coba perang karo Amerika paling kita bunuh saja orang-orang muslim, mereka masih menganggap kita tuh Islam. Tapi bakal perangnya karo golongan kun nganggap kita nih kafir ruwet beli. Makanya segini aja belaga-belaga loh. Kalau di zamannya Rasul harus tegas, ya harus. Kenapa? Karena jelas posisinya. Yang ikut Nabi Muhammad itu pasti benar, yang tidak ikut Nabi Muhammad pasti salah. Barangkali kan meragukan. Melo-melo nih kiai yang durung tentu kiai ini bener, yang proposal dilebih kabeh. Nah makanya jangan sok tegas, jangan sok duwe warga. Ini santai. Ya karena posisi kita pada durung temtune, makanya aja belaka-belaka. Ya kalau saya mati bagaimana Islam dibayar? Ya mati ya besok dikit. Islam bangsa Arab Maria tetap jalan. Lu kenapa? Islam ini pernah ditinggalkan makhluk yang paling hebat di dunia ini. Siapa? Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad wafat, apa Islam bubar? Ora. Dilanjutkan para sahabat karena menyerap keilmuan Nabi. Hebat nggak di zaman sahabat? Hebat. Islam menjadi luas. Sahabat habis semuanya wafat, diganti para tabiin. Apa bubar Islam? Ya orang masih butuh. Sampai tekan Islam mudun bang tanah Jawa dibawa oleh para wali, orang-orang yang hebat, orang-orang yang paham dengan agama. Para walinya habis, ya kan, diganti para ulama-ulama hebat, ya kan, Mbah Hashim, ya kan, ya orang Muhammadiyah, ya Muhammad Darwis alias Kiai Haji Ahmad Dahlan menyebarkan Islam, orang hebat. Wah, apa Islam bubar? Ora. Sampai Islam zaman sekian di tangan ini golongannya lebih. Ya kan sing dadi kiai terpaksa yang dadi lebih beliau. Tapi ya yang jalan baik Islam. Ya kenapa? Ya karena Islam yang ngatur itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sok-sokan kamu membela Islam. Islam akan terus berjalan. Makanya harus dilatih. Ya, jadi apapun harus latihan. Terus aja kagetan. Apa maning uripe ning bayur. Lebihnya kan dua kebiasaan. Bahkan wong mati kau raya ngelebek ngomong. Sederek kabeh iki saksenana niki almarhum ki ya sampun ninggal dunia. Niki sakseni kabeh ya niki mayit saya kono ora kan ya. Iya padahal baru sing mati mabuk bae. Kenapa pertanyaan lebih tetap niki mayit saya? Jawaban sampean tetap saya. Padahal orang mabuk baik. Akhirnya kan ada wong protes. Kang, itu bagaimana? Bukankah itu sebuah pembohongan publik? Di mana letak pembohongannya? Ya kan yang meninggal itu adalah orang yang tukang mabuk, tukang judi. Kenapa dinyatakan ini baik dikatakan baik? Loh, kalau dalam Islam nggak seperti itu, bro. Maksudnya Islam Nabi mengajarkan ketika kita ini hidup, berarti hidup itu untuk menambah amal baik. Ketika kita mati kita itu adalah untuk menghentikan amal jahat. Maka doanya apa? Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidup saya ini sebagai penambah amal baik dan jadikan mati saya ini sebagai penghenti amal jahat. Berarti ketika dikatakan niki mayit saya kenapa saya? Karena begitu bocah mati sukikine mabok beli sukikine main beli sukikine adu jago beli, berarti saya mboten. Ya wis bener be, tenang be, tak bela waktu begini mah. Ya kadang-kadang ana sing protes, wuju bocah ora bener ngomongin niki mayit saya belaka aja ngomong ora saya. Ya memang sebenarnya niki mayit saya. Kenapa saya? Karena setelah dia mati dia berhenti beramal kejahatan. Nah kan enak dadi wong Islam saja metu-metu sakane gawe Islam apa bae. Nah iya ya sekalipun Islamnya pas-pasan ya wis lumayan. Iya, Islam lembu, Islam apa, sembahyang beli apa, ya aja kayak konon. Apa aja panggunane Islam orang sembahyang, lumayan kanggo ngebek-ngebek.
buktine agama Kristen kenapa beli bisa manjiling bayur? Karena bayur kidul kebek Islam kabeh. Benar, termasuk sing beli sembayangnya beli. Berarti berjasa enggak? Dia berjasa. Akhirnya Kristen beli mancing, Buddha beli mancing, Hindu beli mancing, karena ning bayur penduduknya adalah Islam semuanya, termasuk sing beli sembayangnya. Ya kan lumayan gue ngepek-ngepek. Makanya urip aja sok hebat niku. Ya tapi wong nongkrong ning perapatan kan dosa semuanya, jare siapa? Apa mungkin dia dapat pahala? Yang sampean ilok ke belaka ilok. Ya nongkrong ning perapatan paling ganggu nih wong. Ya iya, ada kemungkinan seperti itu. Tapi delengan wah, begitu anak kejadian glubrak, wong tabrakan, sing nulungi pertama ki sing nongkrong ning perapatan ta sing wiridan ning masjid. Berarti sing ngoli ganjaran siapa? Ini sesakane wah. Yang manusia memenangan yang tiba, ya tergantung wonge. Menengan yang perapatan bakal wonge bener, dia akan melakukan kebaikan. Tapi menengan yang masjid bakal dasare jahat. Kotak masjid kipragak wah ilok. Yang pada akhirnya tergantung manusianya, dia baik atau tidak. Maka ciptakanlah generasi-generasi yang baik. Dengan apa? Dengan standaritas dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak cucu kita yakin bahwasanya kehebatan kita karena kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai menengah ajang kangkong-kangkong urusannya kita gini. Sampeyan merewel sing arep bayar be meneng bae. Kadang-kadang sing patungnya beli gede sing ribet bae lho. Iya kan Mas, sampeyan arep ngomong terus arepan beli wae mari kita mah. Ya kan mah kurang yang ngundang maning ora ora. Ya iya supaya apa? Makanya kula lan panjenengan sampai umat Islam ini ya hendaklah menjadi umat yang cerdas, karena orang yang cerdas itu akan mempunyai kesimpulan yang berbeda, akan mempunyai taraf kemajuan yang berbeda. Makanya kula lan panjenengan sami kuatkan keimanan dumateng Allah Subhanahu wa taala, sadar diri kita bisa hebat, bisa dodok ning kelas gumelar, itu adalah hasil perjuangan orang kita yang sudah meninggal dunia. Maka jangan lupakan jasa-jasa mereka. Caranya bagaimana? Kita kumpul bersama-sama, kita adakan hari milad desa kula lan panjenengan sami supaya tahu bagaimana dulu ketika bayur masih menjadi 182, bayur dipecah menjadi 2 antara bayur lor dengan bayur kidul. Akhirnya banyak kemajuan karena adanya sebuah persaingan di dalam kehidupan. Moga-moga titik awal ini akan diingat oleh seluruh masyarakat sehingga bayur menjadi anak-anak yang soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh salah satu cirinya adalah anak yang mau mendoakan orang tuanya. Bagaimana kamu bisa mendoakan orang tuamu ketika hari jadi desamu saja kamu lupa? Bagaimana kamu bisa dikatakan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua ketika aran wong tuane beli weruh yang ngaco? Bagaimana kita bisa tahu dengan nama orang tua kita? Ya kita cari dong kuburan-kuburan tertua, kita selidiki mana kuburan yang paling tua di tanah Bayur Kidul ini. Supaya apa? Supaya menjadi bukti autentik, bukti yang konkret bahwasanya Bayur punya sejarah. Ini perlu dicatat ulang. Ya iya, dulu Bayur menjadi gudang beras, ya gudang padi. Bagaimana dulu Bayur bisa mencapai titik gudang padi? Cara pertanyaannya seperti apa? Pengairannya, pengambilannya dari mana? Nanti pembuangannya kemana? Sehingga kembali persawahan Bayur menjadi persawahan gudang dari padi kehidupan masyarakat kula lan panjenengan sami. Sehingga Indonesia udah nggak perlu impor beras karena beras kita sudah membludak. Kenapa? Karena pesawahan kita bagus. Ketika pesawahan kita ini bagus, maka bisa kaya Indonesia. Kita bangsa Indonesia belum sadar, sing diudak-udak kayak wong kanak-kanak, gawe kian. Maaf, secanggih apapun teknologi, mereka masih butuh makan.
Karo wong Amerika hebat-hebat, tapi bakal wis beli cukul panganane arep berarti ngendi kita bangsa Indonesia yang mempunyai tanah untuk memberikan asumsi konsumsi makanan kepada mereka. Bahkan yang karena adul teknologi ini dilarang nama aning beras gandum. Ya iya, selama kini kedele betul kuning Amerika sih. Nah, ini kan bocah goblok ketika sengit karo Amerika sing dipepreki Kentucky Fried Chicken yang ngaco sing bangkrut dia bocah Kerawang. Loh kenapa? Karena Kentucky Fried Chicken kang met ayam ya ayam Kerawang wah dudu ayam Amerika kan ngaco sing dipepreki kuwen. Amerika punya semua sekadar punya resep terus buka ning kene yang sampeyan itu gaya-gayaan Kentucky ya akhirnya panganan dhewe kan kalah. Ya kalah karena kita demam luar negeri keren bahkan nongkrong ini Kentucky Fried Chicken. Ya akhirnya anak untuk kita dewe kadole Kentucky Cap Bayur kau lah. Ya iya. Akhirnya panganan kita anak butuh kita wis beli kenal karo gonjing, beli kenal karo jalabia karena jalabia kalah karo Dunkin Donat. Iya kan? Ya iya, makanan induk kita hilang, makanan kita hilang, padahal subhanallah hebat-hebat wak panganannya kita nggawe jebak-jebak wong. Duwe panganan ndok-ndokan, isinya ada ditempel-tempelakan. Wong Jepang ku ndelengaken priwe nempelaken siji-sijine. Beli uruan ning kene nek diglundungaken bae. Akhire wijene pada nempel. Ning kanan akan mikir priwe nempelaken siji-siji. Kenapa bengen wong Jepang wedi, wong Belanda wedi? Karena wong Indonesia bom nuklir dibanggul wedi pikul. Ya tukang kerupuk kok. Ning endi wong Jepang beli ngeper ning kana digawak orangin melang meledak melang apa. Ning kene dipanggul bae nuklir. Maka sehebat Amerika, sehebat negara mangsa ngarawani karo Indonesia. Maka tenanglah jadi bangsa Indonesia. Hebatnya Amerika, bangsa wani ya perang karo Indonesia. Sok wani taruhan. Lu kenapa cakang? Ya wong Indonesia diajak perang, ya keberakan. Lu kenapa? Karena kakek wong nganggur. Wong nganggur diajak perang ya metu ngarep kaberan duwe pegawean anyar. Membela negara ngajak maning pun diajak perang, diajak demo kaderpai sebuntel 50.000 ngakak. Makanya ketika masyarakat kita menjadi orang yang cerdas, ini juga kewajiban kita sebagai pemerintah bagaimana mencerdaskan kehidupan masyarakat. Ketika masyarakat terbina kecerdasannya, nanti berlanjut kepada kesatuan dan persatuan. Ketika kesatuan dan persatuannya kuat, di situ Bayur akan menemukan kemajuan di dalam kehidupan. Bisa jadi Bayur menjadi mercusuar dalam kehidupan Karawang, akan menjadi percontohan. Amin ya rabbal alamin. Kurang langkung saking gula nyuwun agungenipun pangapunten bilih wonten kelepatan atanapi kekurangan saking ungkapan gula awal sampai tekan akhir. Jare bahasane wong kanda kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupate wong Jagapura bokat gula wonten salah lan lepat gula nyuwun den pangapura nggih. Saking gula semantan nyuwun agungenipun pangapunten billail hidayah wa taufik. Oh sekalian donga. Oh ayo mangga kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa li jami'i awliya ta'ala min masyariqil ardi jami'i ahli al-qubur min qaryati Bayur. شاء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala an sahabat Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al qaryatan tayyibatan rizqan hasanan innaka ala kulli syai'in qadir wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana ighfir li walidayya. Semanten mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.